Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para asatidz, para hujat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah salat subuh Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali talim ini dengan membaca beberapa buah suratul Fatihah yang kita khususkan untuk ahli-ahli kubur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Sayyidul Istighfar. على هذه النية وكل عمل صالح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع صحابته وقرابته والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا بهم برحمتك يا أرحم الراحمين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الله جميع الكفر لا بين أمتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وعمنا وأمتنا ومشاينا وسادنا وقرابتنا ولمن أحب إلينا ولمن حب علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا معرفة الكتاب شيخ ابن عبد الله السكندري الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Al-Fatihah untuk ahli kubur kita niatkan masing-masing. غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم وضرهم شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الإسلام ومحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Mari sama-sama kita awali ta'lim ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di halaman 99. Bismillahirrahmanirrahim. As-satru 'alal qismaini satrun 'alal ma'siyati wa satrun fiha. Fal 'amatu yatlubuna min Allah ta'ala as-satra fiha khasyata suqutihim martabatihim 'indal khalqi wal khassatu yatlubuna min Allah as-satra 'anha khasyata suqutihim min nazil malikil haqqi. As-satru adapun penutup, perlindungan. Maksudnya perlindungan Allah
Ala qismaini itu terbagi kepada dua bagian. Satrun anil ma'siyah wa satrun fiha. Sebagian perlindungan Allah itu anil ma'siyah, dari maksiat. Ditutup orang, dihalangi orang oleh Allah dari berbuat maksiat. Wa satrun fiha, yang kedua adalah perlindungan Allah, penutup Allah fiha ketika melakukan kemaksiatan. Fal amatu yatlubuna minallahi ta'ala, adapun manusia kebanyakannya manusia yatlubuna minallahi ta'ala, itu meminta mereka semua minallah kepada Allah Ta'ala as-satra fiha, itu supaya ditutupi fiha, di dalam kemaksiatan itu. Setelah melakukan kemaksiatan, mintanya ditutupi dia. Kenapa? Khasyata sukuti martabatihim indal khalqi, supaya karena takut sukuti martabatihim, jatuh martabatnya indal khalqi, di hadapan manusia. Wal khassatu, adapun orang-orang yang khas, yatlubuna minallahi satra anha, itu mereka meminta kepada Allah as-satra, perlindungan, penutupan, anha, dari maksiat. Khasyata sukuti min nazil malikil haqqi, itu karena khawatir jatuhnya mereka min nazil malikil haqqi, dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pagi ini kita akan berbicara dua karakter manusia. Ada manusia kebanyakan yang disebut dengan al-ammah, ada manusia yang sudah khusus, yang sudah ma'rifat, itu namanya al-khas. Dalam pasal ini disebut dengan al-khas. Jadi perbedaan itu, kata Allah, Allah memberi perlindungan kepada dua manusia ini berbeda. Manusia ini berbeda karakternya. Ya. Pertama adalah bahwa manusia yang pertama itu ketika minta perlindungan Allah dari Allah, dia minta dilindungi dari maksiat. Yang kedua, minta dilindungi dari ketika terjadi pelaksanaan maksiat, dia minta dilindungi. Minta dilindungi oleh apa? Dalam perlindungan Allah. Nah, orang-orang kebanyakan orang meminta kepada Allah ketika melaksanakan kemaksiatan, itu mintanya apa? Satra fiha, minta dilindungi oleh Allah. Kenapa demikian? Khasyata sukuti martabati indal khalqi. Kenapa? Karena mereka takut perbuatan jeleknya itu, maksiatnya itu, takut diketahui orang. Supaya apa? Supaya martabatnya itu, supaya marwahnya, harga dirinya enggak jatuh di hadapan manusia. Banyak kayak gitu. Ya, kita berdosa, maksiat, pernah melanggar sama Allah. Berdoa kita, ya Allah, ya lindungi saya, ya. Kemudian berikan perlindungan, berikan saya penutup, ya Allah, tutupi keburukan-keburukan kita. Jadi ketika kita meminta itu, memintanya kita perlindungan supaya agar jangan sampai orang tahu dari kemaksiatan yang dilakukan. Tapi orang-orang yang sudah khos, yang sudah ma'rifat, yang sudah dekat sama Allah, disebut dengan khos di sini, dia minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yatlubuna minallahi satra anha, dia minta ditutupi, dilindungi dari maksiat, bukan karena takut martabatnya turun di hadapan manusia, tapi dia takut sukutihim min nazril malikil haqqi, karena dia takut jatuh martabatnya di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membedakan karakter manusia dua. Orang-orang biasanya, kalau kita berbuat tidak bagus, berbuat maksiat, melanggar hukum Allah, biasanya takut ketahuan betul ya? Makanya dia dengan segenap dia minta, ya Allah, lindungi saya dari kemaksiatan. Malu, kenapa? Karena takut
ketahuan orang, supaya martabatnya tinggi di hadapan orang. Tapi kalau orang-orang yang sudah khos, sudah ma'rifat, itu dia minta perlindungan kepada Allahnya itu, ya supaya apa? Dia khawatir jatuhnya apa? Martabat dia dalam pandangan Allah. Beda nggak? Beda, ya, beda karakternya. Nah, itulah yang membedakan manusia sekarang. Nah, oleh karena itu dalam keseharian kita bisa lihat itu, ya. Kenapa manusia itu banyak yang tidak baik seakan-akan kemudian menjadi kelihatannya baik, ya. Karena dia menutupi keburukannya, ya. Padahal kalau kita sudah sampai kepada tingkat ma'rifat, ya, kita yang ini itu bukan dari pandangan manusia, tapi dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa, ya. Ya, berdoanya minta ya Allah berikan perlindungan, bukan perlindungan dari terjadinya kemaksiatan, bukan setelah kita melakukan kemaksiatan minta dilindungi. Coba perhatikan dalam keseharian kita itu biasanya begitu. Makanya banyak pencitraan dalam kehidupan itu. Ya, kamuflase. Ya, orang sebenarnya dibungkus saja itu kebaikan dibungkus, keburukan dibungkus dengan kebaikan. Nah, ini yang terjadi. Supaya apa? Supaya jangan sampai jatuh martabatnya di hadapan manusia. Kita seharusnya menjadi orang-orang yang khos. Sudah sampai kepada khos. Yang kita khawatirkan bukan jatuh di hadapan manusia martabat kita, tapi kita jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bukan kita tidak melaksanakan maksiat, tapi kita menjauhi kemaksiatan karena takut khawatir Allah benci sama kita. Gitu. Jadi yang kita jaga itu, ya. Beda nggak ya? Kalau kita dalam sehari-harinya itu hanya menjaga supaya martabat kita jangan jatuh di hadapan manusia, meskipun kita tidak baik, akhirnya yang terjadi pencitraan. Sebetulnya bukan begitu. Ya. Yang diinginkan dalam agama kita itu adalah baik luar dalam, baik dalam dan luar. Dan kita mohon perlindungan dari Allah, ya, supaya Allah memandang kita itu menjadi orang-orang yang bukan, si A ini tidak baik dalam pandangan Allah. Jadi kita harus menjaga pandangan Allah itu agar kita menjadi baik. Syukur-syukur kita bisa baik di hadapan Allah, di hadapan manusia. Jangan kita lebih memikirkan, kita jangan khawatir kita jatuh martabat di hadapan manusia, tapi tidak memperdulikan pandangan Allah. Idealnya, bagusnya kita baik dalam pandangan Allah, dalam pandangan manusia. Tapi kalau ada orang yang mengambil jalan, udah nggak memperdulikan pandangan manusia, ya, dia tidak pedulikan lagi. Yang penting dalam pandangan Allah ada gitu. Tapi kalau kita biasanya idealnya ya sudah pandang baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia. Ini idealnya. Tapi kalau kita suruh pilih mana yang harus dilakukan, baik harus dalam pandangan Allah. Jangan kita hanya baik dalam pandangan manusia, tapi tidak memperdulikan pandangan Allah. Yang timbul nanti pencitraan. Tapi ada kelompok orang yang sudah mengambil jalan tidak memperdulikan pandangan manusia. Yang penting dia pandangan Allah baik. Nah, inilah orang-orang yang soleh, yang sudah kesolehannya sudah disembunyikan sama dia, gitu ya. Dalam satu perjalanan, ya, satu seorang kiai di Jawa Timur itu, ya, ketika dia dalam berjalan, kalau level waliullah kan, kalau orang-orang soleh itu orang-orang yang sudah dekat sama Allah, jangan dikira sudah meninggal. Orang-orang soleh itu tidak meninggal, ya, meninggal fisiknya saja. Ya. Jangan dikira-kira orang yang mati syahid itu meninggal dunia. Bal ahya'un walakin tash'urun. Mereka hidup tapi kita sebenarnya nggak tahu. Orang soleh begitu, ya, orang-orang soleh itu.
Jadi meskipun sudah meninggal dunia, ya mereka ada kontak batin dalam perjalanan satu hari perjalanan Gus Dur itu perjalanan dari Pekalongan ke Jawa, ke rumahnya Pekalongan Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian ke Jawa Timur, melewatilah dia Syekh Sunan Kalijaga, kelewat, sudah dipanggil, udah kelewat dalam kisahnya, ya dia terasa dipanggil, balik lagi, terasa dipanggil, balik lagi, mulai dipanggil dia balik lagi, dijarah gitu. Itu waktu hidupnya begitu. Jadi kalau udah level demikian, waliullah sudah ada kontak, yaitu beda. Nah, oleh karena itu dalam keseharian kita tidak boleh menilai orang itu dari lahirnya saja. Ya, bisa jadi orang yang sudah mengambil jalan itu, ya dia tidak mempedulikan lagi orang memandang dia bagaimana. Ya, dia sudah kelihatannya kayak orang-orang biasa-biasa saja. Ya, bahkan kadang-kadang ya biasa saja pakaiannya nggak pedulikan, tapi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita belum sampai ke sana atau kita nggak mau ngambil jalan sana, minimal kita yang harus didahulukan adalah bagaimana kita baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang khas. Bukan kita mengambil jalan orang-orang yang yang kita mengambil, kita berdoa minta perlindungan kepada Allah, tapi kita minta perlindungan pada Allah karena takut martabat kita jatuh di hadapan manusia. Jadi itu. Jadi jangan sampai kita begitu. Ya, lebih bagus kita menjadi, kalau buah saya istilahkan, buah tuh bagus luarnya, bagus dalam, gitu ya. Jangankan ada buah itu ada yang bagus luarnya, buruk dalamnya. Apa itu? Dulu banyak, sekarang udah nggak ada lagi. Iya, sekarang udah nggak ada lagi di sini. Dulu banyak banget kita main-main bola pakai itu ya. Ya, yang gerendok itu kan, yang hijau besar itu kayak kelapa. Kalau kita buka dalamnya kan nggak bagus. Nah, yang kita inginkan ya minimal kayak inilah, kayak apa ya? Kayak kedurian kan berduri luarnya. Iya, janganlah menggigit luarnya. Yang bagus kita jeruklah kayak wangi gitu ya. Tapi ada juga orang karakter manusia itu seperti buah kurma. Ada wanginya enggak? Enggak ada. Tapi dimakan bergizi, apalagi azwa. Kurma azwa itu bergizi. Rasulullah itu kalau makan 3 cukup itu makan, udah kenyang. Ya. Nah, dia nggak pedulikan lagi itu, wanginya nggak ada, nggak seperti durian dan seterusnya, tapi makannya bergizi. Nah, itu jadi karakter manusia itu kalau saya ibaratkan di buah ya begitu. Nah, jadi kembali kepada pasal ini, maka kalau kita minta perlindungan dari Allah, minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan maksiat. Supaya apa? Supaya Allah memandang baik kita. Ya. Bukan soal kita di hadapan manusia itu tidak baik, bukan soal. Ya. Jangan sampai kita hanya memperdulikan pandangan manusia agar kita khawatir jatuh martabatnya, tapi kita tidak bagus pandangan Allah. Yang kita inginkan Allah memandang kita, melihat kita itu satu persatu kita baik, ya, menjadi orang yang baik. Saya sering baca surat akhir surat Al-Ankabut, ya, di akhir 65 sampai 80. Akhirnya yang ujungnya wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu selalu beserta orang-orang yang berbuat baik. Kalau orang sudah bisa actionnya berbuat baik, berarti pikirannya sudah baik. Kalau pikirannya baik, berarti hatinya sudah baik. Begitu? Begitu. Jadi action itu, ya apa yang kita lakukan itu berdasar dari pikiran. Pikiran ditransfer dari hati. Jadi kalau orang sudah baik, ya sudah baik, berarti pikirannya baik, hatinya baik. Dan Allah suka kepada orang-orang ini. Bahkan bukan hanya suka, dalam ayat itu wa innallaha, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la ma'al muhsinin, selalu beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi silakan, karena nilai agama itu sejauh mana kita bisa berbuat baik kepada
orang lain, makhluk-makhluk lain. Ukuran agama itu baiknya demikian. Ya, kalau kita bisa sudah baik menjalin hubungan vertikal kepada Allah dengan melaksanakan hal-hal yang wajib, melaksanakan hal sunnah, maka harus diaktualisasikan kebaikan kita kepada manusia, siapapun dia. Dan Allah suka sama orang-orang yang demikian. Tidak boleh kita baik sama Allah, tapi sama manusia tidak baik. Ya, hablum minallah, hablum minan, itu sama, seimbang. Baik, ayat ini menjelaskan demikian agar kita menjadi orang-orang yang khas, supaya kita lebih takut kepada penglihatan Allah daripada pengawasan atau penglihatan manusia. Nah, satu. Kedua, pasal kedua, halaman 100. Bismillahirrahmanirrahim. Man akramaka innama akrama fika jamila satrihi. Falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Man akramaka, man akramaka orang yang menghormatimu, orang yang memuliakanmu. Siapakah orang yang memuliakan dan siapakah orang yang harus kita hormati katanya? Innama akrama fika, sesungguhnya akrama fika menghormati fika kepadamu. Jamila satrihi, itu karena indahnya tutupan penutup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falhamdu, maka segala puji liman sataroka, itu kepada zat yang menutupimu. Laisal hamdu, bukanlah puji itu liman akromaka, kepada orang yang memuliakanmu. Wasyakaraka, dan bukan juga kepada orang yang memberi kasih kepadamu, yang bersyukur terima kasih kepadamu. Nih lihat ya, kalau kita biasanya memuliakan orang itu katanya falhamdu liman sataroka, falhamdu liman akromaka wasyakaraka. Kita biasanya memuliakan orang itu, kan orang itu ada dua, ada yang kita senang, ada yang kita tidak senang. Itu manusiawi, tapi sebenarnya seharusnya senang semua orangnya ya. Kalau udah level itu udah senang saja. Dia apakah dia berbuat baik atau tidak, itu sia saja, senangnya semua. Kita tidak mempedulikan. Tapi biasanya karakter manusia katanya alhamdu liman akromaka wasyakaraka. Ya, kita selalu memuji orang yang memuliakan, menghormati kita. Wasyakaraka, dan selalu berterima kasih. Berterima kasih artinya selalu dia memberikan kebaikan kepada kita. Betul Pak? Orang berbuat baik sama kita, orang memuliakan kita, itu biasanya sifat kita memuliakan orang itu. Betul? Iya kan? Susu dibalas susu. Kalau susu dibalas air tuba, itu berarti kita enggak layak gitu. Jadi biasanya manusia itu menghormati orang itu, alhamdulillah liman akromaka. Dia memuji kepada orang yang memuji dia, memuliakan dia, mengangkat dia, baru dia puji. Atau dia kita muji kepada orang yang syakaraka, yang berterima kasih pada kita. Kita kasih berterima kasih, kemudian kita mendapatkan manfaat dari orang itu. Itu biasanya kita muji orang itu. Tapi sebenarnya katanya yang perlu kita puji bukan itu. Siapa yang harus kita puji itu? Bukan orang yang bermanfaat pada kita, bukan orang yang menghormati kita. Nanti kita gila hormat. Pada orang yang menghormati kita, kita puji. Begitu orang nggak hormati kita benci atau kita nggak suka gitu. Ketika kita bertemu suatu hari, kita dipanggil ustaz, kita hormati dia. Oh, kita hormati. Besok dia nggak negur, lupa karena dia ngelihat orang lain. Udah hati kita jadi jatuh, nggak menghormati dia. Bukan itu katanya. Jadi yang harus kita hormati adalah di dalam hidup ini yang kita harus muliakan adalah innama akrama fika jamila satri. Sesungguhnya yang harus kita muliakan di dalam hidup itu adalah orang-orang yang jamila satri. Jamil indah, ya, asatri penutup, perlindungan.
Yaitu siapa? Zat yang memberikan perlindungan kepada kita. Falhamdu liman sataroka. Yaitu segala puji seharusnya liman sataroka bagi zat. Kalau man itu orang, saya artikan dengan zat. Zat yang menutupi keburukan kita. Yang menutupi kekurangan-kekurangan kita. Yang menutupi dari seluruh apa yang ketidakbaikan dari kita. Ditutupi oleh Allah. Ditutupi oleh zat itu. Tidak lain yaitu Allah. Maka yang harus kita muliakan sebetulnya adalah zat yang menutupi kekurangan itu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita memuliakan orang yang memuliakan kita, kalau kita memuliakan dalam prinsip hidup orang yang berterima kasih sama kita, kalau dia suatu hari nggak terima kasih, nggak mengucapkan pujian sama kita, kita akan kecewa. Kalau dia suatu hari nggak memuliakan kita, nggak menegur kita, atau nggak ngasih kita, tetangga biasanya ngasih. Begitu besok nggak ngasih, dia kecewa sama kita. Jadi masih ada keinginan-keinginan pribadi dalam hal kaitannya dengan memuliakan dan memuliakan antara satu dengan yang lain. Jadi di dalam pandangan ajaran akhlak tasawuf, Bapak yang harus kita muliakan itu adalah orang-orang atau zat man sataraka. Orang-orang atau zat yang menutupi jamila satrihi dengan keindahan penutupnya. Coba Pak, bayangkan. Kita yang hadir ya, yang hadir di sini. Bayangkan andai kata Allah tampakkan tidak ditutupi kesalahan-kesalahan kita yang lalu-lalu. Itu bayangkan Pak. Bagaimana kita malunya itu. Banyak pelanggaran yang kita lakukan. Banyak ya ketidakbaikan yang kita lakukan. Itu kalau ditampakkan oleh Allah, malu kita. Malu kita. Ya, bagaimana kita nggak bisa menghadapi keadaan, nggak bisa menghadapi kenyataan kehidupan ini. Tetapi Allah tutupi. Allah tutupi itu dengan jamilah satri, dengan keindahan penutupnya. Jadi sebenarnya yang harus lebih dahulu kita muliakan adalah zat yang menutupi kekurangan kita sehingga kita terlihat sempurna. Salat kita ditutupi oleh Allah, tidak khusyuknya, ya. Ibadah sedekah kita ditutupi keikhlasan yang kurang oleh Allah. Orang nggak tahu itu. Ada rasa kita bangga disebut ketika kita bersedekah disebut nama kita, atau karena nggak diumumkan lah, di-share ke grup, ada rasa bangga kita atau tidak. Allah nggak tahu. Orang nggak tahu ya, tapi yang tahu kita. Nah, inilah yang kita harus lakukan. Jadi yang harus kita muliakan itu adalah jamilah satri. Falhamdu man satarahu bijamili satri. Maka segala puji bagi zat yang telah melindungi kita dengan jamilah satri, dengan keindahan penutupnya. Oleh karena itu kita harus sering baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Jadi bersyukur saja Allah. Ya seandainya engkau tampakkan ya Allah keburukan-keburukan saya ya Allah. Masya Allah saya malu. Nah gitu ya. Nah peralihan dari ketika kita biasa menghormati sesuatu orang yang memuliakan kita, jadi harus sekarang mindsetnya dialihkan supaya kita bisa mengalihkan peran kita, pola pikir kita, agar kita bisa memuliakan, lebih memuliakan kepada zat yang menutupi keburukan kita. Bapak kalau dipuji orang senang gak? Senang ya? Ya, orang muji kita senang gak? Senang banget. Tapi saya balik sekarang. Kalau ada orang yang tidak memuji atau mengatakan kita jelek, senang? Senang apa benci? Benci ya? Iya. Nah, masih terpengaruh nggak gitu? Masih terpengaruh ya? Dengan kata-kata orang kan? Kalau ada orang muji, kita kan senang ya? Wah, Bapak hebat banget gitu. Senang nggak? Amin, senang. Sekarang, oh, Bapak pelit banget. Senang nggak? Nggak senang kan? Kita masih terpengaruh oleh keadaan orang.
Kenapa demikian? Karena biasanya kita kan begitu karakter kita itu. Kita memuji kepada orang yang memuliakan. Kita benci atau tidak suka kepada orang yang tidak memuliakan. Itu masih ada karakter manusiawinya begitu. Yang sekarang ini yang harus kita alihkan. Yang harus dialihkan kepada kita bukan hanya tidak memuliakan bukan orang yang memuji atau tidak pada diri kita, tapi kita memuliakan yang pantas kita muliakan adalah alhamdu liman satarahu bijamili satrih, yaitu Allah Subhanahu. Jadi kalau kita dipuji orang bangga enggak? Ya enggak, biasa saja. Ada orang mencaci, marah enggak? Ya enggak, ya biasa saja. Karena kita tidak akan ada pengaruh dengan orang. Gitu. Nah kalau kita masih ada pengaruh, nah disitulah nanti hati kita akan terbelenggu. Bisa jadi ujung-ujungnya kita kalau tidak bisa mengendalikan ada ujub, ada takabur, ada sombong, kita merasa lebih dari orang. Tapi kalau kita sudah memuliakan kepada zat yang menutupi kita, kebaikan kita itu kita nggak pernah lihat lagi udah. Betul Pak? Kebaikan kita kepada orang kita nggak ngelihat lagi, udah biarkan saja. Yang berbuat baik itu orang kewajiban saya berbuat baik saja. Apakah orang berterima kasih, memuji kita itu nggak pengaruh. Gitu. Selama ini kan kita banyak pengaruh dengan manusia lain, kita berpengaruh. Gitu. Nah, tapi kalau kita alihkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan banyak menutupi keburukan kita sehingga kita tidak terpengaruh oleh apakah orang bilang bagus, baik atau tidak. Biasa saja. Gitu. Kira-kira bisa enggak tuh? Harus bisa, Pak. Harus bisa gitu ya. Harus. Sehingga kebaikan kita itu namanya sudah ikhlas. Gitu. Kan kita sudah belajar itu. Alhamdulillah. Kan sering baca itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala puji. Segala puji itu apa? Berarti puji itu banyak. Bukan kalau udah bicara segala, itu banyak berarti. Puji itu apa? Banyak. Tetapi semua puji yang banyak itu lillah. Alhamdulillah. Segala puji itu milik Allah. Jadi kalau ada orang muji kita, itu sebenarnya muji kan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu milik Allah. Jadi kalau ada orang muji atau kita melakukan kebaikan, orang muji kita, itu bukan muji kita sebenarnya. Maka kalau orang yang sudah ma'rifat, dia tidak terpengaruh dengan pujian orang. Dia tidak terpengaruh dengan cacian orang. Yang dia lihat bagaimana supaya Allah memandang dia baik. Sering nggak kita muji orang? Sering. Alhamdulillah, segala puji itu ada puji dari atas ke bawah, ada dari bawah ke atas, ada dari khaliq ke makhluk, ada antara makhluk dengan makhluk, antara juga dari makhluk ke khaliq, ada 3 puji. Kita bisa muji Allah dari bawah ke atas. Alhamdulillah. Allah lagi puji manusia, dari Allah memuji malaikat, memuji ke manusia seperti Allah memuji Rasulullah. Sehingga Allah katakan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ada juga puji antara makhluk dengan makhluk. Kita memuji teman-teman, memuji saudara kita, memuji teman-teman kita. Tapi semua puji itu adalah alhamdulillah milik Allah. Jadi kalau hamdu itu, segala puji itu milik Allah, berarti kita tidak pantas untuk dipuji. Makanya kalau orang masih menunggu hidupnya pujian orang, disinilah yang dikhawatirkan akan timbul rasa sombong karena dia bisa merasa memiliki hal-hal yang tidak dimiliki orang lain. Gitu. Jadi yang harus ditata pola pikir mindset kita agar kita bisa beralih bahwa ketika kita memuji, menghormati, itu menghormatinya hanya menghormati Allah, bukan menghormati orang-orang yang menghormati kita. Jadi sikap kita bagaimana Pak? Ya biasa-biasa saja. Orang baik kita baik, orang nggak baik kita baik, ya biasa saja.
nggak ada pengaruh. Sebab kalau nanti kita masih ada pengaruh, nanti kita akan bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita. Tapi begitu orang nggak berbuat baik sama kita, kita nggak akan pernah berbuat baik. Padahal agama ini menganjurkan salam. Terus ya dikit-dikit berpikir, oh ini. Jadi semuanya sandarannya Allah saja. Ya. Baik. Itu pasal kedua. Ada pertanyaan dulu? Pak Haji Kosasi itu dulu nanya sama saya, per pasal aja, Ustaz, biar saya ini. Nah, silakan. Nanti kalau itu saya tambah, silakan. Assalamualaikum. Iya. Bagaimana dulunya orang ini tidak seperti bukan orang yang membuat kebaikan kepada orang, jadi juga disebut orang maju. Iya. Gitu. Kalau orang yang sudah berbuat baik, dia dalam hati kepada Allah. Jadi dulu itu berbuat baik itu. Iya. Begini. Saya ilustrasikan kepada ayat. Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki, bukan kepada kita yang suka. Allah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki, bukan kepada orang yang mencari rezeki dengan sungguh-sungguh. Di dalam ayat Al-Ankabut yang sering saya baca itu, Allah yarzuqu liman yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang-orang itu liman yasha, kepada yang dikehendaki. Jadi artinya, kalaupun kita sungguh serius, 24 jam kita lakukan untuk cari rezeki, tapi kalau tidak dikehendaki rezeki dari Allah, ya tetap saja. Berarti kalau begitu nggak boleh usaha, ya usaha penting, tapi nggak perlu ngoyo, nggak perlu habis. Kenapa? Karena memang Allah sudah takdirkan. Sama seperti hidayah. Hidayah itu, Pak, jangan dikira, oh saya ini anaknya kiai, saya ini anaknya ustadz. Jangankan anak kiai, anak ustadz, anak nabi pun. Kan'an, anak nabi Nuh, itu nggak dapat hidayah, Pak. Kenapa? Karena hidayah itu yahdi mayyasha, Allah memberikan kepada yang dikehendaki. Allah menghendaki orang ini baik, menghendaki orang ini dapat hidayah. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, paman Nabi Abu Thalib, paman Nabi loh. Rasul itu punya ayah namanya Abdullah, adik beradik dengan Abdul Muthalib, tidak dapat hidayah. Nah, jadi kehendak Allah itu ya tergantung karena Allah yang mau ini, siapa yang mau diberikan. Nah, sama seperti Allah manusia, kita melihat manusia itu tidak baik, bukan tidak biasa-biasa saja. Tapi tiba-tiba dia dapat karomah dari Allah. Jadilah wali majlub. Wali yang barangkali penglihatan orang kayak orang nggak waras ya. Tapi waliullah. Kenapa demikian kita melihatnya tidak waras? Karena kita melihatnya dari lahirnya, bukan dari dalamnya. Ya kan? Bayangan Bapak nih ya. Bayangan Bapak itu semua sekarang kalau waliullah, bayangan kita kan pakai udung-udung, jenggot ini, pakai ini, gitu kan ya? Enggak gitu, Pak. Jangan dikira membayangkan waliullah itu adalah orang-orang yang pakai gamis semua begitu. Enggak. Kita melihatnya karena dari fisik. Ya. Saya kasih contoh ya. Waktu hidupnya, saya kadang-kadang saya sendiri, saya lama di Tebu Ireng. Itu yang punya Tebu Ireng itu kayak Hasyim Asy'ari, anaknya, cucunya salah satunya Gusti. Saya waktu hidup bersama Budu, kok pikirannya nggak bertentangan sama dia. Sampai assalamualaikum mau diganti, ingat gak dulu? Iya, selamat pagi, pikirannya. Tapi begitu meninggal kelihatan, kok beda ya. Nah itu, jadi kenapa? Karena kita memandang dari luar manusia itu. Nah, waliullah yang seperti itu, ya, itu karena kita melihat dari luar. Kalau
melihat dari dalam, kemudian biasanya orang ini nggak berbuat baik, tiba-tiba dapat hidayah. Bisa nggak Allah begitu? Ya bisa. Jangankan begitu, orang yang dulunya kafir, yang banyak membunuh orang Islam, Umar bin Khattab, bisa nggak dapat hidayah? Ya bisa. Coba kalau bayangkan Pak, masa jahiliyah Umar bin Khattab membunuh orang Muslim Pak, dibunuh perangan, dia komandannya, tapi dapat hidayah, diberikan hidayah, dia menjadi khulafaur rasyidin. Jadi hidayah itu tergantung Allah. Nah, kalau kita melihat wali majlub yang demikian, kita melihatnya luarnya, dalamnya kita nggak tahu. Kan siapa yang bisa melihat dalamnya kita? Di sini aja nih, di forum ini. Siapa yang lebih mulia di hadapan Allah? Bukannya saya Ustaz, belum tentu Pak. Yang mulia itu Allah yang tahu semuanya, kedekatan dia sama Allah. Gitu. Makanya sekarang kita lagi menuju Allah semuanya. Kita ngaji ini lagi menuju Allah, silakan. Fasabiqul khairat, berlomba-lomba untuk sampai kepada Allah. Gitu. Ya, jadi begitu. Kita biasanya terjebak oleh pandangan lahir, gitu ya. Gitu. Coba dah Bapak jalan ya. Nih nggak kenal sama orang. Sebenarnya dia orang nggak baik. Kita nggak pernah ketemu. Datanglah dia tiba-tiba masuk ke masjid, pakai gamis, pakai minyak wangi, pakai sorban semua, minyak wanginya dulu semua wangi kan. Kita mandangnya atau sebutnya apa dia? Ya, minimal ustaz, betul kan? Padahal dia baru beli di pasar bajunya itu. Ya, baru beli itu. Kita biasanya terjebak oleh pandangan lahir. Tapi Allah enggak, memandangnya di dalam gitu. Oleh karena itu kita harus hati-hati itu melihat orang itu. Gitu. Lihat orang itu nggak boleh kita, ini kayaknya orangnya pakaiannya jelek dan terusnya, ini strata sosialnya rendah. Jangan. Jadi kita harus waspada, hati-hati. Kenapa? Karena Allah bisa disembunyikan. Orang-orang sekarang itu banyak menyembunyikan keimanannya, Pak. Ketakwaannya banyak sembunyikan. Dalam keadaan yang begini dia sembunyikan saja. Dia biasa-biasa saja dalam hidupnya itu. Gitu. Tapi hubungannya kepada Allah itu dekat. Gitu ya, saja. Baik. Jadi Allah menghendaki siapapun, apakah rezeki, apakah hidayah kepada yang dikehendaki. Jangan kita melihat, orang ini biasa-biasa, tapi tiba-tiba dapat hidayah. Yang Allah yang mau, yang kehendaki. Allah yang punya hidayah diberikan. Gitu. Siapa tahu sangka dulu kita nggak pernah sholat, kadang-kadang ditinggal, tapi tiba-tiba sekarang kita jadi, itu hidayah. Hidayah dari Allah, rahasia Allah. Maka dekatilah Allah, ya, dekati lebih dekat lagi sehingga Allah sayang dan Allah selalu beserta kita. Gitu. Beserta kita itu bukan hanya dalam masjid, Pak. Di luar masjid Allah sudah selalu dengan kita. Gitu. Itu kitab yang saya pinjamkan ke Ustadz itu, baca ya. Hatamkan itu. Syajaratul Ma'arif. Lebih tinggi dari ini kajiannya. Syajaratul Ma'arif. Buah pohon-pohon makrifat. Pohon-pohon makrifat itu sudah bercabang. Bukan hanya di sini kita mindset ya. Kan ini kan pola pikir ya. Ini kita merubah pola pikir dari yang real kepada yang abstrak. Dari manajemen ini badan fisik jadi manajemen hati sekarang yang perlu di-manage tuh. Nah kalau dalam Syajaratul Ma'arif itu bukan hanya hati, tapi pikiran, perbuatan. Itu ihsan dalam pikiran, ihsan dalam hati, ihsan dalam perbuatan. Itu lebih luas lagi. Bukunya tebal, lagi dibaca Ustaz tuh. Ada bahasa Arabnya gundul, ada terjemahnya enak. Kita baca bahasa Arabnya boleh, terjemahnya boleh. Silakan. Nanti kalau udah hatam ini baca itu lebih luas lagi. Jadi ihsan itu bukan hanya dalam pikiran, bukan hanya dalam perbuatan, tapi juga dalam hati, pikiran, perbuatan, ihsan semua. Insyaallah. Allah alam. Gitu ya, Ustaz ya? Ada lagi yang tanya? Allah itu memiliki keburukan manusia. Berarti pemburukan Adam itu Allah itu tidak. Karena Adam itu kan memakan buah mulia. Buah mulia itu kan kalau diibaratkan oleh orang-orang kan adalah buah rumah atau buah anggur. Dan orang Indonesia mau mengibaratkan itu buah apa? Tidak mungkin kalau makan manusia harus makan buah itu dalam keadaan begini.
Berarti Nabi Adam ini harus melakukan perbuatan yang berzina. Yang dilarang oleh Allah untuk melakukan berzina di hari bulan puasa. Nah, bundanya itu kan sebetulnya begini, di dalam Al-Quran itu dibiarkan dua khuldi itu dalam konotasi bahasa setan itu khuldi. Khuldi itu artinya tetap. Jadi setan menggoda Adam itu, ya Adam, kalau kita baca itu ya surat Al-Baqarah 130, kulnya ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Lihat ayat ya. Ya Adam, Hawa, silakan engkau bertempat tinggal, tempat ini surga, makan semuanya, semua yang ada ya. Tetapi kata Allah, jangan kau makan asy-syajarata. Syajarah itu pohon. Kenapa muncul khuldi? Nah, ini setan itu menggoda Adam itu dengan Adam. Itu pohon itu yang bahasa Pak Im tadi pohon apel kata kita gitu ya. Itu adalah kalau kau makan ini engkau akan tetap di surga. Allah tidak mau engkau akan tetap di surga. Makanya engkau dilarang makan makanan ini. Karena tetap engkau akan abadi di surga. Ini bujukan dari setan. Abadi di dalam bahasa Arab itu namanya al-khuldu. Khalidina fiha al-khuldu. Maka bahasanya disebut dengan pohon khuld. Tapi sebetulnya dalam Al-Qur'an itu adalah walakum syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati ini, jangan dekati pohon ini, maka engkau akan menjadi orang zalim kata Allah. Sebenarnya aturan-aturan ini ya Allah memberikan bisa jadi skenario ya bahwa manusia seandainya nggak turun ke bumi nanti nggak ada surga neraka Pak. Semuanya di surga. Tapi skenario Allah demikian membuat manusia Adam dilarang, tapi kemudian Adam tergoda, kemudian Adam dibuang ke bumi, maka lahirlah manusia, kemudian Allah ciptakan surga dan neraka ada baik dan buruk. Coba kita berpikir, seandainya, kan berpikir boleh aja Pak, Adam tidak makan buah khuldi, ada neraka nggak? Nggak ada, di surga semua Pak. Nah, berarti ini udah skenario Allah ya sebenarnya. Tapi kenapa saya bilang skenario Allah? Ya Allah sudah ciptakan program manusia di muka bumi dulu, maka diciptakan surga neraka, dia melanggar dulu. Tapi ketika ada melanggar aturan-aturan Allah, kemudian karena kasih sayang Allah, Allah berikan satu kalimat. Ayat ini fatalaqa Adamu kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah sayang sama Adam, dikasihlah dia karena melanggar, dikasih satu kalimat untuk dia bisa bertobat dan memperbaiki diri. Maka terkenal istighfar Nabi Adam itu sampai sekarang apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Itu kalimat yang dikasih Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan itu. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Allah kasih satu kalimat kepada Adam. Fataba alaihi. Kemudian Allah menerima taubat Nabi Adam karena melanggar kesalahan. Itu jadi sebenarnya skenario aja. Allah menciptakan Nabi Adam dulu, melanggar kemudian larangan Allah, turunlah ke muka bumi, baru Allah ciptakan nanti. Ada yang baik, ada yang buruk, ada surga neraka. Makanya tadi saya bilang, seandainya Nabi Adam tidak makan buah larangan, maka itu nggak akan pernah ada neraka. Surga, di surga semua. Nah, itu memang itu udah ciptaan Allah ya, sunatullah lah gitu ya. Jadi begitu Pak. Ya. Nah, jadi yang saya pahami demikian Pak Iim ya. Jadi memang sudah skenario Allah. Artinya hidup itu memang ada larangan ketika dilanggar, ada konsekuensi, tapi sebenarnya itu semuanya sudah diskenarikan Allah. Sama seperti begini. Ayatnya begini, mengatakan Innallaha khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini 6 hari. Perlu waktu 6 hari. Saya mau tanya,
Kalau Allah menciptakan sebentar saja, jadi bumi, jadi langit, bisa nggak? Bisa, Pak. Iya. Kenapa dalam ayat itu butuh 6 hari? Ya, nanti kaji itu. Ada pelajarannya. Sama kenapa Nabi Adam melanggar di surga? Ya memang sudah skenario-nya demikian. Kehidupan itu sudah sunnatullah. Saya rasa begitu, Pak. Berarti waktu itu boleh nggak kita umpamakan seperti bahasa halus? Apa? Bahasa halus. Nah, Allah menutupi keburukan Nabi Adam ini dengan bahasa halus. Iya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kajian kita sebetulnya nggak sampai ke sana ya. Ini kadang-kadang kita manusia ya. Kalau Nabi Adam benar-benar ketika memakan, kalau kita lihat tafsir ayat itu Al-Baqarah 30 ke atas, itu Nabi Adam memang begitu makan terbuka semuanya sehingga tertutupi. Maka ada daun yang menutupi auratnya pada saat itu. Itu memang ceritanya dalam Al-Quran demikian. Jadi memang real. Allah menutupi ya keburukan Nabi Adam atau kesalahannya, menutupinya secara real, secara fisik ditutupi dengan daun, tapi secara batin dikasih kalimat untuk bertobat. Kasih kalimatin fataba'alai, yang kita sebut Rabbana zalamna, yang kita biasa baca. Tobat Nabi Adam itu. Terus gitu. Apa ya? Ada lagi? Nah, satu lagi ya. Oke. Gak apa-apa, kita diskusi aja ya. Bahwa atas kejadian manusia ibu sama bapak dalam kandungan diciptakan ruh. Iya. Siapa yang menyimpan ruh ini? Dan ruh itu bagi api, Ustaz. Maka kebenaran itu. Gimana, Pak? Siapa yang menyimpan ruh? Iya. Saya mau tanya dulu. Sama seperti di dalam surat Al-Isra. Kalau pertanyaan Wan, siapa yang niupin roh kan? Tubuh kita kan? Nah sekarang saya mau tanya lagi. Siapa yang nanti mengangkat roh yang ada pada kita? Maka ada ayat yang menjelaskan tentang itu, Al-Isra yang sering saya baca. Wa minal laili fatahajjat bihi, dan seterusnya di akhirnya ayatnya itu ya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya para sahabat tentang ruh kepada Rasul. Maka saat itu Rasul menjawab, katakan Muhammad, kata Allah, kulir ruhu min amri rabbi. Sesungguhnya ruh itu urusan Rabbi, Tuhan Allah. Engkau tidak tahu, Rasul. Jadi kita Rasul aja nggak tahu kita kapan mau dicabutnya itu, satu per orang. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, ketika sahabat atau para sahabat bertanya kepada Rasul tentang ruh, maka harus dijawab kulir ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu urusan Allah. Kembali kepada tanyaan Uwais, siapa yang niupin ruh? Jawabannya kan sudah pasti kan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ruh yang dalam kita itu ruh Allah. Makanya kalau orang yang sudah ma'rifat sama Allah, ruh kita itu bagian dari Allah. Maka ketika dia sudah ma'rifat sama Allah, dia kembali lagi terus kepada Allah, nyambung, maka dia hanya manusia. Kita ini hanya subjek penampakan dari Allah. Itu namanya ma'rifat. Gitu ya? Gitu. Kembali ke Allah. Saya ulang lagi ya. Bisa dicenang nggak nih? Cukup ya? Wan bisa ya? Dah. Cukup sekian. Nih, silakan Pak Haji satu lagi. Ya. Allah sendiri yang mengatakan bahwa yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Dan sementara di sawah ini kan Indonesia al-awamir, itu nawahi. Dia menjalankan kembali kita.
dilarang. Nah, kita sebagai manusia kan nggak tahu kan. Walaupun casingnya pakai juga pakai film tidak bagus, tentang takwa dia kan kita nggak tahu. Sementara Allah sendiri memuliakan yang takwa. Sekarang bagaimana bentuk kita memuliakan orang? Apakah cukup dengan melihat postur tubuhnya yang berbalik dengan yang tadi pakaian bagus? Karena di prakteknya kita sering perhatikan, terutama kalau saya lagi main salah satu santren itu kan, itu santri kalau cium tangan sama kiainya itu kan sampai Masya Allah. Apakah itu bentuk dari kehormatan yang diperintahkan atau kita semuanya? Iya. Baik, begini. Ya. Memang ayatnya mengatakan begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ujungnya ya, saya ambil ya, karena yang harus digarisbawahi ujungnya, bukan dari sesungguhnya aku ciptakan manusia itu lita'arufu dan seterusnya. Inna akramakum ujungnya indallahi atqakum. Kita pahami ya. Inna sesungguhnya, akrama orang yang paling mulia. Kalau karoma mulia, akrama paling mulia. Ada orang mulia, ada orang yang paling mulia. Yang paling mulia, akramakum indallahi, di sisi Allah, dalam pandangan Allah, orang yang paling mulia adalah atqakum. Atqakum itu orang yang paling bertakwa. Atqa sama seperti akroma. Atqa. Kalau biasanya atqa itu bahasanya takwa kan? Tapi di situ ditambahin alif depannya. Jadi atqa, paling bertakwa. Jadi ada orang bertakwa, ada orang yang paling bertakwa. Yang paling berada yang paling mulia di sisi Allah. Nah, takwa itu kan di dalam, tidak di luar. Gitu ya. Siapa yang tahu yang paling bertakwa itu? Makanya orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang tidak memerlukan, maaf ya, tanda kutip ya, memerlukan. Tidak memerlukan pujian-pujian dari manusia. Cukup Allah yang menjadikan, yang memuji dia orang mulia. Nah sekarang relevansinya dengan keadaan gimana Ustaz? Kalau memang kita lihat itu kemuliaan seseorang yang banyak berlebih ke manusia, boleh nggak muliakan orang itu? Ya boleh-boleh saja. Silakan memuliakan orang. Tetapi orang yang dimuliakan itu jangan dia menjadi sombong karena kehebatan itu. Ini yang dikhawatirkan begitu, Pak. Kita dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dimuliakan orang, akhirnya itu menjadi kesombongan bagi kita. Makanya kalau tadi ajaran ini di sini itu biasa-biasa saja. Apakah orang muji atau tidak itu nggak pengaruh sama. Nah, tapi ada juga orang yang pengen dimuliakan oleh orang lain sehingga dia karena pengen dimuliakan dia buatlah sebab pencitraan begitu. Nah, terus kalau praktek yang memuliakan apakah ada itu? Ya sebenarnya nggak ada yang demikian. Cuma ini yang disebut dengan kategorinya ya fanatisme, penghormatan. Sebab penghormatan kepada manusia ya biasa-biasa saja. Yang perlu dihormati dalam ajaran kita, kajian kita itu, kalau saya punya pandangan begitu. Tapi kalau ada yang kita lihat gitu kebiasaan, barangkali itu cara mereka memuliakan gitu. Nah, boleh nggak orang muliakan seseorang itu? Ya silakan dia. Tapi kita yang dimuliakan itu harus bisa menjaga itu. Jangan sampai timbul ketika orang memuliakan kita menjadi angkuh karena kemuliaan itu. Sebab hakikat yang mulia itu bukan kita yang memberikan kemuliaan, yaitu Allah. Gitu. Ya. Nah, itu yang harus kita jaga. Saya rasa gitu ya. Udah cukup ya. Udah suruk ya. Udah baik. 2 pasal aja. Iya. Kita memuliakan, semua kita muliakan. Tapi kalau kita dimuliakan orang, dihormati, jangan merasa kemuliaan itu milik kita.
Makanya alhamdulillah serahkan sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mari sama-sama kita akhiri tadi dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sari ibadillahi salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna min ibadika الصالحين. اللهم يسر أمورنا وحسن مقاصدنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita akhiri talim dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.